Jadi itu sekilas perjalanannya Kohani ya, menemukan dari awalnya coba mencari kesalahan, tapi justru di situ malah mendapatkan banyak kebenaran. Banyak kebenaran, mendapatkan hidayah, dan alhamdulillah sekarang bahkan jadi inisiatornya Mu'alaf Center Indonesia gitu. Ada 9 orang, bukan cuma 9 saya. orang, ya. Salah satunya adalah Kohani gitu kan. Nah, Mu'alaf Center Indonesia ini selain membimbing orang-orangnya itu dengan pendidikan agama, itu tuh ngapain lagi sih? Ada yang diajarin lagi nggak sih? Yang pertama, dakwah kami ini dibudayakan dari dakwah ada 3 step. Yang pertama ada dakwah pra-syahadat, yaitu dia masih belum masuk Islam. Lalu syahadat, lalu pasca syahadat, yang terakhir adalah pasca mu'alaf. Jadi ketika 6 bulan sudah masuk Islam, kami tidak panggil lagi mu'alaf, tapi muslim. Bahkan jadi guru ngaji. Jadi guru-guru ngaji gratis ini sekarang semuanya udah 6 bulan lewat masuk Islam jadi guru ngaji. Kayak cerita kita yang tadi pas off air kan sempat cerita yang masalah pramugari. Itu kan dari sebelumnya udah ngobrol. Nah itu sebelumnya berarti Itu pra. Kemarin syahadat sudah. Sekarang syahadat. pasca syahadat. Sekarang sudah berhijab. Sekarang nggak hafalin dia. Alif, ba, ta, sa gitu. Ikro. Nah, selain itu kita mediasi. Pendampingan hukum. Biasanya kan wajar. Kan kalau orang tuanya tahu ada satu pramugari yang kejadian 2 tahun lalu, dipukulin di bandara depan saya. Perempuan. Di depan saya, depan tentara. Sama bapaknya sendiri. Ini urusan bapak, orang tua sama anak. Apa? Nggak bisa, melanggar hukum tetap. Nah, itu ada pendampingan hukum. Tapi kita dengan cara yang baik dan benar, yang lembut. Karena itu orang tuanya juga. Lalu setelah itu pendampingan agama. Agama ini kita rukun iman, rukun Islam. Lalu kita ajak beramal. Setelah itu kita namanya pasca mu'alaf. Yaitu kemandirian ekonomi. Kita skillnya apa? Oh jadi dikasih ilmu bisnis juga? Ada, alhamdulillah. Wah enak banget. Bukan cuma ilmu, modal juga ada. Ya salah. Lengkap nih. Kalau perempuan biasanya yang masih single, nah antum boleh nambah. Tahu aja. Nih sinyal connect cepet nih kalau begini nih. Banyak nih tapi kena COVID semua. Ya jangan dulu. Diopernya yang masih sakit, yang sembuh dong. Tapi sebenarnya dulu tuh pernah ngalamin gak sih perjuangannya pada saat awal mau mendirikan MCI itu sampai menjual barang-barang kan biasanya suka kejadian seperti itu kan, berkorban lah ibaratnya. Ya, jadi bukan awal mendirikan MCI. Saya di gereja juga seperti itu. Jadi kalau cuman, saya jual sekarang nih handphone ada yang perlu, ini punya masjid ya yang ini, ini nggak mungkin saya kasih orang. Ada yang perlu karena Allah ambil, ada yang laptop perlu karena Allah ambil. Jadi itu udah biasa kita lakukan. Sebelum Islam. Dari sebelum Islam juga udah melakukan itu. Kita udah biasa kalau cuman kasih harta, kasih apa itu. Di mata kami, para penginjil, harta itu nggak ada harganya. Itu sudah dari zaman dulu. Jadi kalau banyak mu'alaf kasih harta, jual, itu biasa kok. Dan di Islam jelas sekali hukum alamnya. Dan itu kami buktikan sejak masuk Islam sampai sekarang. Mau ditolong Allah, mau dimudahkan Allah, mau semua dijamin Allah, tolong orang lain. Bantu. Balasannya nggak main-main buat Allah. Dan hadis sahihnya, ini kenapa banyak umat muslim ngaku agamanya Islam, bajunya syar'i, tapi pusing kepalanya banyak masalahnya. Nggak kelar-kelar urusannya. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, beliau bilang, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka ini Allah yang bilang, aku kata Allah, cerai-beraikan urusan dia. Kalau tujuannya dunia? Dunia. Dan dia akan bangun dengan membuka matanya, takut miskin, takut susah, mikir semua masalah, pada rezeki yang datang yang udah ditetapkan. Tapi barang siapa tujuan hidupnya akhirat, aku akan bereskan semua urusannya, dan dunia datang kepada dalam keadaan hina. Karena dunia ini harganya setengah separuhnya sehat lalap. Dan itu dibuktikan para mu'alaf, betul, dunia datang kepada kita dalam keadaan hina. Jadi urusan kita kelar semua. Kayak nggak butuh dunia sama sekali udah ya. Siapa bilang nggak butuh? Butuh. Tapi udah dijamin Allah kan. Ya, jangan terus Anda diem nggak mau kerja, nggak mau ikhtiar. Iya. Harus ikhtiar. Tapi Allah sanggup kirim dari mana aja. Mudah kok buat Allah. Dia maha kaya, dia pemilik segalanya. Masa dia nggak bisa kasih kita? Cuman standarnya kita adalah gina. Standar kita adalah qanaah. Ya kan nggak lucu kalau saya tiba-tiba ya Allah pengen Lamborghini sama Porsche. Buat apa? Buat apa dulu gitu kan? Gitu. Jadi yang cukup aja.
Karena kekayaan itu di hati dengan bersyukur. Tapi kalau kita masih ada keinginan kayak misalkan kan kita punya bayangan gitu kan ya. Itu nggak apa-apa kan? Anak saya Anda bilang meninggal hidup lagi. Ini hidup yang ketiga kalinya saya bilang. Lalu tolong deh dokter yang ngomong, saya nggak sanggup lagi ngomong ke tamu. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.